Wirid kedua masuk dengan masuknya waktu Isya sampai kepada batas waktu orang tidur, yaitu permulaan bersangatan gelap. Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Firman-Nya, demi malam dan apa yang dikumpulkan dari kegelapannya. S84 Al-Insyikak ayat 17. Dan berfirman Allah Ta'ala sampai gelap malam. S17 Al-Isra ayat 78. Maka di situ menggelaplah malam dan berkumpullah dengan bersangatan gelap. Susunan wirid ini dengan memelihara 3 perkara. Pertama, mengerjakan salat selain daripada fardu Isya 10 rakaat. 4 rakaat sebelum fardu Isya karena menghidupkan di antara azan dan iqomat dengan mengerjakan salat 6 rakaat sesudah fardu Isya 2 rakaat kemudian 4 rakaat dan membaca padanya dari Al-Quran ayat-ayat tertentu seperti penghabisan surat Al-Baqarah, ayat Al-Kursi, permulaan surat Al-Hadid, penghabisan surat Al-Hasir dan lainnya. Kedua, mengerjakan salat 13 rakaat, di mana akhirnya adalah witir, karena sesungguhnya kebanyakan dari apa yang diriwayatkan ialah Nabi SAW mengerjakan salat dengan cara itu pada malam hari. Orang-orang cerdik mengambil waktunya dari awal malam dan orang-orang kuat dari akhir malam. Dan yang lebih teliti ialah mendahulukan, karena kadang-kadang tiada terbangun atau berat untuk bangun. Kecuali apabila yang demikian itu telah menjadi kebiasaan baginya. Maka dalam hal ini, akhir malam adalah lebih utama. Kemudian, hendaklah dibaca pada salat ini kira-kira 300 ayat dari surat-surat tertentu, di mana Nabi SAW banyak membacanya, seperti surat Yasin, As-Sajadah, surat Ad-Duhan, Tabarakal Mulk, Az-Zumar, dan Al-Waqiyah. Kalau tidak mengerjakan salat, maka janganlah meninggalkan membaca surat-surat tadi atau sebahagian daripadanya sebelum tidur. Sesungguhnya diriwayatkan dalam 3 hadits akan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW setiap malam. Yang lebih terkenal daripadanya ialah surat As-Sajadah, Tabarakal Mulk, Az-Zumar, dan Al-Waqiyah. Kalau tidak mengerjakan sholat, maka janganlah meninggalkan membaca surat-surat tadi atau sebahagian daripadanya sebelum tidur. Sesungguhnya diriwayatkan dalam 3 hadis akan apa yang akan dibacakan oleh Rasulullah SAW setiap malam. Yang lebih terkenal daripadanya ialah surat As-Sajadah, Tabarakal Mulk, Az-Zumar, dan Al-Waqiyah. Dan pada suatu riwayat, surat Az-Zumar dan Bani Israel, surat Al-Isra. Dan pada riwayat lain adalah Nabi SAW membaca surat-surat yang dimulai dengan ucapan tasbih pada tiap-tiap malam. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa satu ayat pada surat-surat itu adalah lebih utama daripada 1000 ayat yang lain. Adalah para ulama menjadikan surat-surat tersebut itu 6, lalu ditambahkan mereka Sabihisma Rabbikal A'la karena tersebut pada hadits bahwa Nabi SAW amat menyukai Sabihisma Rabbikal A'la, dan ia membaca pada 3 rakaat witir 3 surat Sabihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apabila telah selesai dari witir, lalu beliau baca Subhanahu Malikil Qudus 3 kali. Ketiga, witir, dan hendaklah berwitir sebelum tidur kalau tiada ada kebiasaannya bangun malam. Berkata Abu Hurairah, diwasiatkan kepadaku oleh Rasulullah SAW bahwa aku tidak tidur kecuali sesudah witir. Kalau sudah membiasakan salat malam, maka mengemudiankan witir itu adalah lebih utama. Bersabda Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat. Apabila engkau takut akan datang waktu subuh, maka berwitirlah dengan serakaat saja. Berkata Aisyah, Rasulullah SAW mengerjakan witir pada awal malam, pada pertengahannya, dan pada akhirnya.
Dan habislah witirnya sampai kepada waktu sahur. Berkata Alira, witir itu adalah atas 3 jurusan. Kalau mau, engkau dapat berwitir pada awal malam, kemudian engkau mengerjakan salat 2 rakaat 2 rakaat. Yani, dia itu menjadi witir dengan yang telah lalu dikerjakan. Kalau mau, engkau dapat berwitir dengan serakaat. Apabila engkau bangun nanti, engkau genapkan kepadanya dengan rakaat yang lain. Kemudian engkau berwitir pada akhir malam. Dan kalau mau, engkau kemudiankan witir supaya adalah yang akhir sholatmu. Inilah yang diriwayatkan dari Alira. Cara yang pertama dan yang ketiga tidak apa-apa dapat dikerjakan. Adapun membatalkan witir itu telah sah dilarang. Maka tiada seyokyalah dibatalkan. Dan diriwayatkan secara mutlak bahwa Nabi SAW bersabda, tak ada 2 witir pada suatu malam. Dan bagi orang yang ragu tentang terbangunnya nanti, dapat ia berbuat yang lebih menyenangkan, yang dipandang baik oleh sebahagian ulama. Yaitu, ia mengerjakan salat 2 rakaat sesudah witir, dengan duduk pada tikarnya ketika tidur. Adalah Rasulullah SAW berpindah kepada tikarnya dan mengerjakan salat 2 rakaat dan membaca pada kedua rakaat itu Iza Zulzilat dan Al-Haqqumut Takaatsur. Karena pada 2 surat ini mengandung peringatan dan janji balasan atas perbuatan yang berdosa, At-Tahzir dan Al-Wa'id. Dan pada satu riwayat, Nabi SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Karena pada surat ini mengandung maksud melepaskan diri dari orang-orang kafir Tabriyah dan menunggalkan ibadah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan, kalau ia terbangun, maka yang 2 rakaat tadi berkedudukan pada kedudukan serakaat, dan ia dapat berwitir dengan serakaat lagi pada akhir salat malam. Dan seakan-akan salat yang lalu telah menjadi genap dengan 2 rakaat itu. Lalu baguslah mengulangi kembali salat witir. Cara ini dipandang baik oleh Abu Talib Al-Maki dan ia mengatakan, pada cara ini terdapat 3 amalan, pendek angan-angan, berhasil witir dan witir itu pada akhir malam. Dan itu adalah seperti yang telah disebutkannya. Tetapi kadang-kadang terguris di hati, bahwa kalaulah kedua rakaat itu menggenapkan apa yang telah lalu, niscaya adalah seperti yang demikian. Dan kalau ia tidak terbangun dan telah dibatalkannya witirnya yang pertama, maka keadaannya adalah menggenapkan. Kalau ia terbangun dan tiada menggenapkan, kalau ia tertidur, maka dalam hal ini ada pandangan, kecuali bahwa sah dari Rasulullah SAW witirannya sebelum kedua rakaat itu dan pengulangannya akan witir. Mereka dipahamkan daripadanya bahwa 2 rakaat itu genap menurut bentuknya dan ganjil menurut artinya, maksudnya. Maka disunatkan ganjil rakaatnya witir jika ia tidak terbangun dan genap jika ia terbangun. Kemudian disunatkan sesudah memberi salam dari witir membaca Maha Suci Raja di Raja yang Maha Kudus, Tuhan, malaikat dan ruh. Engkau besarkan bumi dan langit dengan keagungan dan keperkasaan. Engkau yang Maha Mulia dengan kudrah, kuasa, dan engkau paksakan segala hamba dengan kematian. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW waktu akan wafat adalah kebanyakan salatnya duduk, selain dari salat fardu. Dan Nabi SAW bersabda, bagi orang yang salat duduk, separuh pahala salat orang yang berdiri, dan bagi orang yang salat berbaring, separuh pahala salat orang yang duduk. Dan itu menunjukkan atas sahnya salat sunat dengan berbaring. Wirid ketiga, tidur. Dan tiada mengapa dihitung tidur itu termasuk dalam wirid. Karena apabila dijaga segala adabnya, niscaya terhitung ia sebagai ibadah. Ada yang mengatakan bahwa hamba apabila tidur dengan suci, berwudu, dan mengingati, berzikir akan Allah Ta'ala,
Ia dituliskan sebagai orang yang bersalat sampai ia bangun dan masuklah malaikat ke dalam baju panasnya. Kalau ia bergerak dalam tidurnya, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya malaikat berdoa baginya dan meminta ampun kepada Allah dosanya. Dan pada suatu hadis tersebut, apabila tidur seseorang dengan bersuci, berwudu, niscaya diangkatkan ruhnya ke arasy. Ini mengenai orang awam, maka betapa lagi dengan orang-orang tertentu, al-khawas, para ulama dan orang-orang yang berhati bersih, maka mereka itu diberi kasyaf, terbuka hijab, terbuka segala rahasia dalam tidurnya. Karena itulah, bersabda Nabi SAW, tidur orang yang berilmu alim itu ibadah dan nafasnya itu tasbih. Bertanya Muadz kepada Abi Musa, bagaimana Anda berbuat tentang bangun malam? Menjawab Abi Musa, aku bangun malam seluruhnya, tiada aku tidur sedikit pun pada malam. Aku junjung Al-Quran pada malam dengan sebenar-benarnya. Berkata Muadz, tetapi aku tidur, kemudian aku bangun dan aku menghitung amalanku dalam tidur, sebagaimana aku menghitung amalanku dalam bangun. Hal ini diceritakan oleh keduanya, Muadz dan Abi Musa, kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab, Muadz lebih berpaham daripadamu. Adab tidur itu 10. Pertama, bersuci dan bersugi. Bersabda Nabi SAW, apabila hamba itu tidur dengan bersuci, niscaya dinaikkan ruhnya ke arasy, maka adalah mimpinya itu benar. Dan kalau ia tidak tidur dengan bersuci, niscaya pendeklah ruhnya daripada sampai. Maka segala mimpinya adalah mimpi-mimpi yang bercampur baur, yang tidak benar. Dan yang dimaksudkan dengan suci itu ialah suci zahir dan batin kesemuanya. Dan suci batin itu membekas dalam mengkasafkan, terbuka segala yang tertutup, segala hijab penghalang yang gaib. Kedua, menyediakan pada sisi kepalanya sugi dan air yang suci mensucikan dan berniat bangun beribadah ketika terbangun. Dan tiap kali ia terbangun, terus bersugi. Begitulah dikerjakan oleh sebahagian salaf. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW bersugi pada tiap-tiap malam beberapa kali ketika tiap-tiap tidur dan ketika terbangun daripadanya. Dan kalau tidak mudah baginya bersuci, berwudu, niscaya disunatkan menyapu anggota badannya dengan air. Kalau tidak ada air, maka hendaklah duduk dan menghadap kiblat dan berzikir, mendoa dan bertafakur tentang segala nikmat Allah Ta'ala dan kudrah kuasanya. Dan itu sama halnya dengan bangun malam beribadah. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dan berniat bangun untuk mengerjakan salat di malam hari, lalu tidak terbangun sampai subuh, niscaya dituliskan baginya apa yang diniatkannya. Dan tidurnya itu adalah sedekah kepadanya daripada Allah Ta'ala. Ketiga, bahwa tidaklah bermalam tidur orang yang mempunyai wasiat, sebelum wasiatnya itu tertulis terletak di sisi kepalanya. Karena ia tidak aman, jiwanya diambil dalam tidur. Sesungguhnya orang yang mati tanpa meninggalkan wasiat, niscaya tidak diizinkan berkata-kata di alam barzakh sampai kepada hari kiamat. Ia dikunjungi oleh orang-orang yang mati dan bercakap-cakap, sedang ia tidak dapat berkata-kata. Berkata sebahagian dari orang-orang yang mati itu sesamanya, orang yang patut dikasihani ini meninggal tanpa berwasiat. Dari itu, disunatkan meninggalkan wasiat, karena dikuatiri mati dengan tiba-tiba, dan mati dengan tiba-tiba itu adalah meringankan, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai persediaan untuk mati. Dengan berat punggungnya memikul perbuatan-perbuatan zalim. Keempat, bahwa ia tidur dengan bertaubat dari segala dosa, baik hati untuk sekalian orang muslimin.
tidak membawa dirinya menganiaya seseorang dan tidak berazam kepada perbuatan maksiat bila ia telah bangun nanti. Bersabda Nabi SAW, barang siapa kembali kepada tikarnya, tanpa berniat menganiaya dan berdengki hati kepada seseorang, niscaya ia diampunkan dari apa yang telah dikerjakannya. Kelima, bahwa tidak bermewah-mewah dengan persediaan tikar yang empuk, tetapi ditinggalkan yang demikian atau disederhanakan saja. Adalah sebahagian salaf memandang makruh mengadakan persediaan untuk tidur dan memandang yang demikian itu memberatkan diri sendiri, takaluf. Golongan tasawuf, kaum sufi tidak mengadakan batas antara mereka dan tanah. Mereka mengatakan, dari tanah kita dijadikan dan kepada tanah kita dikembalikan. Minha khurikna wa ilaiha nuradu. Mereka memandang yang demikian, menghaluskan jiwa dan lebih layak untuk merendahkan diri. Orang yang tidak membolehkan dirinya dengan yang demikian, maka hendaklah menyederhanakan saja. Keenam, tidak tidur sebelum tidur itu meminta benar dan tidak memberatkan dirinya oleh tarikan tidur, kecuali apabila bermaksud dengan tidur itu untuk memudahkan bangun pada akhir malam. Adalah tidur mereka, kaum sufi, itu bila terpaksa, makannya sekedar perlu dan perkataannya yang penting-penting saja. Karena itulah disifatkan bahwa mereka sedikit saja tidur pada malam hari. Dan kalau didesak benar oleh tidur dari melakukan salat dan zikir dan tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, maka hendaklah tidur sampai dapat dipahaminya lagi akan apa yang diucapkannya. Adalah Ibnu Abbas benci benar akan orang tidur sedang duduk. Dalam hadits tersebut, jangan kamu menanggung penderitaan pada malam. Diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa si Anu, seorang wanita, mengerjakan salat pada malam hari. Maka apabila ia tertidur benar lalu bergantung dengan tali, maka dilarang oleh Nabi SAW daripada yang demikian itu, seraya bersabda, hendaklah mengerjakan salat seorang kamu pada malam, sekedar yang mudah saja. Apabila didesak oleh tidur, maka hendaklah tidur. Bersabda Nabi SAW, pikulah pekerjaan sekedar kamu sanggup. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bosan sampai kamu bosan. Bersabda Nabi SAW, yang baik dari agama ini, ialah yang termudah daripadanya. Diceritakan kepada Nabi SAW bahwa si Anu mengerjakan salat. Lalu ia tidak tidur-tidur dan mengerjakan puasa, lalu tidak pernah berbuka, tidak pernah meninggalkan puasa sehari pun. Lalu Nabi SAW bersabda, tetapi aku mengerjakan salat dan tidur, mengerjakan puasa dan berbuka. Inilah sunahku. Barang siapa benci kepada sunahku, maka dia tidaklah daripada golonganku. Bersabda Nabi SAW, jangan kamu lawan agama ini, karena dia adalah kokoh. Barang siapa melawannya, niscaya akan dikalahkannya. Janganlah engkau marah kepada dirimu karena beribadah kepada Allah. Ketujuh, tidur dengan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat itu dua macam. Satu, seperti menghadap kiblat yang dilakukan oleh orang sakit keras, yaitu tidur menelentang atas kuduknya. Maka yang menghadap kiblat di sini ialah mukanya dan kedua pelipisnya ke arah kiblat. Dua, seperti menghadap kiblat bagi liang kubur liang lahat, yaitu tidur di atas rusuk, di mana mukanya ke arah kiblat bersama badannya menghadap ke kiblat juga. Apabila tidur dengan rusuk bahagian kanan. Kedelapan, mendoa ketika tidur dengan membaca Bismika Rabbi wadatu jandi wa Bismika arfauhu sampai kepada penghabisan doa-doa yang dinukilkan, yang telah kami bentangkan dahulu pada kitab doa. Disunatkan membaca ayat-ayat tertentu, seperti ayat Al-Kursi, penghabisan surah Al-Baqarah dan firman Allah Ta'ala.
Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu sampai kepada firman-Nya, liqaumin yaqilun. S2 Al-Baqarah ayat 163 sampai 164, yang artinya, dan Tuhanmu itu esa, tiada Tuhan selain Dia. Ada yang mengatakan bahwa barang siapa membaca ayat tadi ketika tidur niscaya dihafalkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, maka tidak akan dilupakannya lagi. Dan dibaca dari surat Al-A'raf. Akan ayat ini, inna rabbakumullahu lazi halaka sama awa'ati wal arda fisitati ayam. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sampai kepada firman-Nya, Qori ibun minal muhsiniin, S7 Al-A'raf ayat 54, 55, 56. Dan akhir surat Bani Israel kulitulah sampai penghabisan kedua ayatnya, ayat 110 sampai 111. Maka sesungguhnya masuk ke dalam baju panasnya malaikat yang diserahkan untuk menjaganya. Maka malaikat itu meminta ampun baginya. Dan dibaca kulauzu birabil falak dan kulauzu birabinaas. Dan menghembuskan dengan ayat-ayat itu pada kedua tangannya dan menyapu dengan kedua tangannya itu akan muka dan seluruh badannya. Begitulah diriwayatkan daripada perbuatan Rasulullah SAW. Dan hendaklah dibaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi dan 10 ayat daripada akhirnya. Dan ayat-ayat ini adalah untuk terbangun menegakkan malam dengan amalan. Adalah Alira berkata, tiadalah aku melihat orang yang sempurna akalnya tidur sebelum membaca 2 ayat dari penghabisan surat Al-Baqarah. Dan hendaklah dibaca 25 kali, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, supaya jumlah kalimat yang 4 ini menjadi 100 kali. Ke-9, bahwa mengingati ketika tidur. Bahwa tidur itu adalah semacam mati dan bangun itu adalah semacam kebangkitan. Berfirman Allah Ta'ala, Allah yang mengambil jiwa manusia itu ketika mati dan ketika tidurnya. S39 Az-Zumar ayat 42. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan Dialah yang mematikan, mengambil nyawa kamu di malam hari, waktu tidur. S6 Al-An'am ayat 60. Allah Ta'ala menamakan tidur itu mati. Dan sebagaimana orang yang terbangun dari tidur, terbuka kepadanya segala pemandangan yang tiada sesuai keadaannya dengan yang di dalam tidur. Maka begitu pula orang yang dibangkitkan dari kubur akan melihat apa yang tidak tergurih sekali-kali di hatinya dan tidak dipersaksikan oleh panca inderanya. Dapatlah diumpamakan bahwa tidur di antara hidup dan mati itu seperti alam barzakh di antara dunia dan akhirat. Berkata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kalau engkau ragu pada mati, maka janganlah engkau tidur. Maka sebagaimana engkau tidur, maka begitu pula lah engkau mati. Dan kalau engkau ragu pada kebangkitan, maka janganlah engkau bangun. Maka sebagaimana engkau bangun sesudah tidur, maka seperti itu pula lah engkau dibangkitkan sesudah mati. Berkata Kabal Akbar, apabila engkau tidur maka tidurlah dengan bahagian badanmu yang kanan, rusukmu yang kanan, dan menghadaplah ke kiblat dengan mukamu. Karena tidur itu adalah mati. Berkata Aisyah, adalah penghabisan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika tidur, di mana ia meletakkan pipinya ke atas tangan kanannya dan ia memandang bahwa ia wafat pada malamnya itu. Allahumma rabba sama awaati sabai wa rabbal arsil athim, rabbana wa rabba kulli syai'in wa malikahu, sampai kepada akhirnya, sebagaimana telah kami sebutkan pada kitab doa dahulu. Maka berhaklah hamba memeriksa 3 perkara ketika tidurnya, atas dasar apa ia tidur, apakah yang lebih banyak padanya, mencintai Allah Ta'ala dan mencintai menjumpainya atau mencintai dunia.
Dan hendaklah ia meyakini bahwa ia akan meninggal dunia di atas apa yang lebih banyak padanya. Dan ia akan dibangkitkan di atas apa ia meninggal. Sesungguhnya manusia itu bersama orang yang dicintainya dan bersama apa yang dicintainya. Ke-10, mendoa ketika terbangun. Maka hendaklah membaca pada waktu bangun dan berbalik-balik badannya tatkala terbangun akan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yaitu, tiada yang disembah selain Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, yang mempunyai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Dan hendaklah berusaha benar, supaya penghabisan yang berlalu pada hatinya ketika tidur ialah zikir, ingatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang pertama datang pada hatinya ketika terbangun ialah zikir kepada Allah Ta'ala. Itu adalah tanda cinta kepada Allah. Dan tidaklah terbiasa hati kepada dua keadaan ini, kecuali apa yang terbiasa padanya. Maka hendaklah melatih hati dengan yang demikian. Karena itu adalah tanda cinta yang terbuka dari lubuk hati. Sesungguhnya disunatkan segala zikir tersebut supaya dapat menarikkan hati kepada berzikir mengingat akan Allah Ta'ala. Apabila bangun untuk mendirikan amalan pada malam, maka dibaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma ama'atana wa ilaihin nusyur sampai kepada penghabisan dari apa yang telah kami bentangkan dahulu dari doa-doa bangun dari tidur. Wirid keempat, masuk dengan lewatnya nisfu pertama, setengah yang pertama daripada malam sampai kepada tinggal seperenam dari malam. Dan ketika itu bangunlah hamba untuk salat tahajud. Nama tahajud tertentu dengan sesudah hujud dan huju, yaitu tidur. Dan ini adalah tengah malam dan serupa dengan wirid yang sesudah zawal, yaitu tengah hari. Dan dengan tengah malam itu, Allah Ta'ala bersumpah dengan firman-Nya, demi malam, apabila telah tenang, gelap. S93 Ad-Duha ayat 2. Dan tenangnya itu adalah tenteramnya pada waktu tersebut. Tidak ada mata selain yang tidur, kecuali yang maha hidup, yang maha berdiri, yang tak ada padanya kelupaan dan ketiduran. Ada yang mengatakan, iza saja artinya ialah apabila malam itu telah memanjang dan telah panjang. Dan ada yang mengatakan, apabila malam itu telah gelap. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, malam manakah yang lebih didengar doa? Nabi SAW menjawab tengah malam. Nabi Daud mendoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat suka membuat ibadah kepadamu. Maka waktu manakah yang lebih utama? Maka diwahyukan oleh Allah kepadanya, wahai Daud, janganlah kamu bangun pada awal malam dan jangan pada akhir malam. Sesungguhnya orang yang bangun pada awal malam, niscaya ia tidur pada akhir malam. Dan orang yang terbangun pada akhir malam, niscaya tiada bangun pada awal malam. Tetapi bangunlah tengah malam, sehingga engkau bersunyi-sunyi, berkhilwah dengan aku dan aku berkhilwah dengan engkau dan sampaikanlah kepadaku segala hajat engkau. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, malam manakah yang lebih utama? Nabi SAW menjawab nisfu malam yang masih tinggal. Dan pada akhir malam telah datang hadits menerangkan bergoncangnya arasy, berhembusnya angin dari sorga Adan dan turunnya ia maha perkasa rahmatnya ke langit dunia. Dan beberapa hadits yang lain dari itu. Susunan wirid ini ialah sesudah selesai dari doa yang untuk bangun, lalu mengambil wudhu, sebagaimana wudhu yang telah diterangkan dahulu, dengan sunatnya, adabnya dan doa-doanya. Kemudian menuju ke tempat salat, musalah, dan berdiri menghadap kiblat dan membaca, Allahu Akbar kabira'ah, walhamdulillahi kasira, wa subhanallah ibukratan wa asyila. Artinya,
Allah Maha Besar, segala pujian yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah pagi dan sore. Kemudian mengucapkan tasbih 10 kali. Mengucapkan Alhamdulillah 10 kali dan mengucapkan La ilaha illallah 10 kali. Dan hendaklah membaca Allah Maha Besar, mempunyai alam malakut dan jabarut, kebesaran dan keagungan, kemuliaan dan kekuasaan. Hendaklah membaca kalimat-kalimat yang di bawah ini karena dinukilkan daripada Rasulullah SAW pada bangunnya bagi tahajud. Wahai Allah Tuhanku, bagi Engkau segala jenis pujian. Engkau cahaya segala langit dan bumi. Bagi Engkau segala jenis pujian. Engkaulah keelokan langit dan bumi. Bagi Engkau segala jenis pujian. Engkaulah Tuhan segala langit dan bumi. Bagi Engkaulah segala pujian. Engkaulah yang menegakkan segala langit dan bumi dan siapa yang di dalamnya, serta siapa yang di atasnya. Engkaulah yang benar dan dari Engkau kebenaran. Menjumpai Allah itu benar, sorga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, para nabi itu benar dan Muhammad SAW itu benar. Wahai Allah Tuhanku, kepadamu aku tunduk, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerahkan diri. Kepadamu aku kembali, dengan sebab agamamu aku berdebat dan kepadamu aku meminta keputusan. Maka ampunilah dosaku, apa yang telah terdahulu aku kerjakan dan apa yang terkemudian, apa yang aku sembunyikan dan aku zahirkan, serta apa yang aku kerjakan yang berlebih-lebihan. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengemudiankan. Tiada yang disembah selain Engkau. Wahai Allah Tuhanku, datanglah kepada jiwaku akan ketakwaan dan bersihkanlah akan jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah yang mengatur dan yang menguasainya. Wahai Allah Tuhanku, tunjukilah aku kepada perbuatan yang sebaik-baiknya. Tidaklah yang menunjukkan aku kepada perbuatan yang sebaik-baiknya itu selain Engkau. Singkirkanlah daripadaku perbuatan yang keji. Tidaklah yang menyingkirkan daripadaku perbuatan yang keji itu selain Engkau. Aku bermohon padamu selaku permohonan orang yang berputus asa, yang miskin. Aku berdoa padamu selaku doa orang yang memerlukan, yang hina. Maka janganlah Engkau jadikan aku dengan berdoa kepadamu, wahai Tuhanku, tidak berbahagia. Adalah Engkau kepadaku yang berbelas kasihan, lagi penyayang. Wahai yang sebaik-baik yang diminta dan yang semulia-mulia yang memberi. Berkara Aisyah adalah Rasulullah SAW apabila bangun malam, lalu memulai salatnya dengan membaca, wahai Allah Tuhanku, yang mempunyai Jibril, Mikail, dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Engkaulah yang menetapkan hukum di antara segala hamba-Mu. Mengenai apa yang diperselisihkan mereka, tunjukilah aku kebenaran dari apa yang diperselisihkan itu dengan keizinan-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk akan siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian memulai salat dengan mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. Kemudian bersalat 2 rakaat, sekedar yang mudah saja. Dan disudahi dengan witir. Kalau belum bersalat witir, disunatkan memisahkan di antara 2 salat ketika memberi salam dengan membaca 100 kali tasbih subhanallah untuk istirahat dan untuk bertambah rajinnya mengerjakan salat. Telah sah riwayat tentang salat Rasulullah SAW di waktu malam, bahwa beliau mengerjakan salat mula-mula 2 rakaat yang ringan, kemudian 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat yang lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Kemudian senantiasalah memendekkan dengan berangsur-angsur sampai kepada 13 rakaat.
Ditanyakan, Aisyah, adakah Rasulullah SAW menjaharkan membaca dengan suara keras pada salat malam atau mensir rahasiakan membaca dengan suara kecil sampai didengar oleh diri sendiri saja? Aisyah menjawab, kadang-kadang ia menjaharkan dan kadang-kadang ia mensir merahasiakan. Bersabda Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat. Apabila engkau takut teledor subuh, maka berwitirlah dengan serakaat saja. Dan bersabda Nabi SAW, salat maghrib itu mengwitirkan, membuat ganjil salat siang hari, maka witirkanlah, buatkanlah ganjil akan salat malam. Yang terbanyak dari apa yang sah riwayatnya daripada Rasulullah SAW mengenai salat malam ialah 13 rakaat. Dibaca pada rakaat-rakaat ini daripada wiridnya, dari Al-Quran atau dari surat-surat tertentu, apa yang ringan saja. Dan adalah dalam hukum wirid ini dekat kepada perenam yang penghabisan daripada malam. Wirid kelima ialah perenam yang penghabisan daripada malam, yaitu waktu sahur. Berfirman Allah Ta'ala, dan di ujung malam, waktu sahur, mereka mendoa memohonkan ampun. S51 ayat 18. Ada yang mengatakan maksud dari firman tadi ialah mengerjakan salat karena dalam salat itu ada istighfar, meminta ampun. Sahur adalah waktu yang mendekati terbitnya fajar, di mana fajar itu adalah waktu menyingkir, bergilir malaikat malam dan datang malaikat siang. Wirid ini telah disuruh oleh Salman akan saudaranya, Abu Darda, pada malam yang mengunjunginya. Menurut suatu cerita yang panjang, di mana pada akhirnya dikatakan, tatkala datang malam, pergilah Abu Darda, bangun mengerjakan salat. Lalu berkata Salman kepadanya, tidurlah. Maka tidurlah Abu Darda. Kemudian pergi lagi untuk mengerjakan salat. Lalu berkata pula Salman, tidurlah. Lalu Abu Darda pergi tidur. Tatkala datang waktu subuh, maka berkata Salman kepada Abu Darda, bangunlah sekarang. Lalu keduanya bangun pergi mengerjakan salat. Kemudian berkata Salman kepada Abu Darda, sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu. Tamumu mempunyai hak atasmu dan keluargamu mempunyai hak atasmu. Maka serahkanlah untuk masing-masing yang berhak itu akan haknya. Yang demikian ialah bahwa istri Abu Darda menerangkan kepada Salman bahwa Abu Darda tidak tidur malam. Kemudian keduanya datang kepada Nabi SAW menerangkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka bersabda Nabi SAW, benar Salman, inilah wirid kelima. Pada wirid ini disunatkan sahur apabila dikuatiri akan terbit fajar. Dan tugas pada kedua wirid ini ialah salat apabila telah terbit fajar. Maka selesailah wirid malam dan masuklah wirid siang. Lalu bangun mengerjakan salat 2 rakaat fajar. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Dan bertasbihlah engkau memujinya di malam hari dan di waktu tenggelamnya bintang-bintang. S1 ayat 49. Kemudian dibaca, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah, sampai akhir ayat 18 surat Ali Imran. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pukul 3.18. Kemudian dibaca, aku mengaku dengan apa yang diakui oleh Allah bagi dirinya dan diakui oleh para malaikat dan orang-orang berilmu daripada makhluknya. Aku pertaruhkan pada Allah akan pengakuan syahadat ini dan menjadi pertaruh wadiah pada sisi Allah Ta'ala bagiku. Dan aku bermohon daripadanya penjagaan.
sampai aku dimatikannya di atas pengakuan itu. Wahai Allah Tuhanku, kurangkanlah dengan sebab syahadat ini akan dosa daripadaku dan jadikanlah syahadat itu bagiku pada sisimu simpanan dan peliharalah dia bagiku dan matikanlah aku di atas pengakuan itu. Sampai aku menjumpaimu dengan dia tidak bertukar sedikit pun. Itulah susunan wirid-wirid bagi para hamba Allah. Adalah mereka suka mengumpulkan bersama itu pada tiap-tiap hari antara 4 perkara. Puasa, sedekah walaupun sedikit, mengunjungi orang sakit dan menghadiri tempat kematian. Dalam hadis tersebut, barang siapa mengumpulkan di antara 4 perkara tersebut pada suatu hari, niscaya diampunkan dosanya. Pada suatu riwayat, niscaya ia masuk surga. Kalau dilaksanakan sebahagian dari itu dan ia lemah dari yang lain, niscaya baginya pahala seluruhnya menurut niatnya. Adalah mereka tidak suka berlalu hari, di mana mereka tiada bersedekah padanya suatu sedekah, walaupun dengan sebiji tamar atau bawang atau pecahan roti, karena Nabi SAW bersabda, manusia itu dalam naungan sedekahnya, sehingga ditentukan nasibnya di antara manusia. Dan sabda Nabi SAW, takutlah daripada api neraka, walaupun dengan sekeping tamar. Diserahkan oleh Aisyah kepada orang yang meminta kepadanya sebiji inap anggur kering. Orang itu lalu mengambilnya dan pandang memandanglah orang-orang yang berada di sisi Aisyah satu sama lain. Maka bertanya Aisyah, apa yang tuan-tuan pikir? Sesungguhnya pada sebutir inap itu berat pahala yang banyak. Mereka tidak suka menolak orang yang meminta karena tidak menolak itu adalah termasuk akhlak Rasulullah SAW. Tiadalah seseorang meminta sesuatu pada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan tidak ada. Tetapi kalau beliau tidak sanggup memberikan sesuatu, maka beliau berdiam diri. Pada suatu hadis tersebut, jadilah anak Adam manusia, dan di atas tiap-tiap sendi dari tubuhnya itu sedekah. Dan pada tubuhnya terdapat 360 sendi. Kamu suruh kepada yang baik itu sedekah, kamu larang dari yang munkar itu sedekah, tanggunganmu kepada orang yang lemah itu sedekah. Tunjukkanmu kepada sesuatu jalan itu sedekah dan kamu buang akan sesuatu yang menyakiti itu sedekah. Sehingga mengingatkan kepada tasbih dan tahlil juga sedekah. Kemudian Nabi SAW menyambung, 2 rakaat duha itu datang kepada yang demikian itu semuanya atau ia mengumpulkan bagimu yang demikian itu semuanya.